Halo, perkenalkan nama saya Kebas Putra dengan NIM 135. Hari ini saya akan mengerjakan lab section 8.5, yaitu lab orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan OpenShift. Pada lab ini kita diminta untuk debug dan juga deploy aplikasi multi kontainer ke dalam Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Hasil yang kita dapatkan itu bisa memverifikasi dan konfigurasi objek dan RHOCP service deployment. Terus yang kedua itu menyebarkan objek RHOCP. Nah, dalam latihan ini tugas Anda adalah menyebarkan aplikasi ke dalam RHOCP Quotes. Aplikasi ini menggunakan layanan mikro dan kontainer, container Quotes API, dan Quotes UI. Kolega Anda berhasil menyebarkan tingkat pertama aplikasi kontainer ke RHOCP, namun quote crash dan tidak menanggapi permintaan. Selain itu, kolega menghadapi kesulitan ketika mencoba menyebarkan kontainer ke RHOCP. Anda, ahli RHOCP di perusahaan, bertugas membantu kolega Anda dalam Quotes UI dan Quotes API. Sebagai pengguna di komputer, gunakan perintah student workstation.lab itu untuk membuat project OCP-lab, lalu sebarkan layanan micro quotes-UI. Langkah pertama sebelum memulai, mari kita eksekusi perintah lab spasi start spasi OpenShift-lab yang dimana untuk digunakan untuk mengeksekusi dan menyiapkan perintah yang harus dikerjakan. Tunggu sampai sukses. Jadi dapat dilihat di sini ada 5 perintah yang polling. Kita diminta untuk menyelesaikan dari kelima file ini. Karena di terminal ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi atau tidak bisa melakukan tidak bisa mengakses terminal, maka kita harus membuka new terminal dengan cara buka file lalu new terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam instruksi pertama, yaitu memasuk ke dalam cluster sebagai pengguna dan pastikan Anda menggunakan proyek developer OCP-lab. Nah, angka 1.1 itu masuk ke cluster sebagai pengguna developer, yaitu dengan cara mengeksekusi perintah OC spasi login spasi menu spasi developer spasi mainstay spasi developer // http api kolom https kolom //api ocp4.example.com kolom 6443. Ini kita copy, lalu kita buka open text dialog, lalu kita paste karena dia multi line comment. Kita send. Maksud di sini minus u itu maksudnya user sebagai developer, dan minus p itu adalah password. Berarti kita tinggal enter. Nah, di sini berikan perintah login successful. Untuk selanjutnya itu langkah 1.2, yaitu pastikan Anda menggunakan project OCP-lab. Nah, itu dengan cara tulis perintah OC spasi project spasi OCP-lab, lalu enter. Nah, sudah, ini bilang already on this project, berarti dia sudah berada di dalam project OCP-lab. Yang kedua, kita disuruh mengubah directory dengan cara masuk ke dalam directory d0188/labs/openshift-lab/. Directory ini berisi file YAML yang dibuat oleh kolega Anda, klien Anda, dan ketahuilah bahwa file YAML yang memiliki kesalahan bagian Quotes API. Masukkan perintah cd until the
//d//188//lab/minus/lab/enter. Sudah masuk, lalu kita diminta untuk menggunakan file untuk menyebarkan kontainer dalam proyek RLCP 3.1. Cobalah untuk membuat penyebaran menggunakan file deployment.yaml. Nah, kita diminta untuk mengakses perintah OCP create -f spasi deployment.yaml paste dan enter. Nah, di sini jadi dikatakan bahwa deployment is invalid dikarenakan template metadata labelnya tidak memiliki value. Maka kita harus memasukkan atau mengupdate dari isi dari file yang dibuat dengan cara masuk ke dalam gedit masuk deploy Nah, setelah kita masuk ke dalam ini diketahui kan ada API versinya itu apps/versi 1, jenisnya itu deployment, metadata, labels, dan segala macam. Yang kita diminta di sini untuk menambahkan di bagian selektor match labelnya untuk mengganti menjadi minus API sesuai dengan perintah di 3.2. Terus yang di bagian template itu diganti juga dengan disesuaikan dengan di sebelahnya. Lalu setelah sama kita save, lalu kita close. Setelah itu kita diperintahkan untuk penyebaran dengan menggunakan file yang tadi dengan cara perintah yang tadi create -f deployment.yaml enter. Untuk catatan, Anda dapat mengabaikan perintah keamanan code atau warning ini untuk bacaan dalam kasus ini. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam 3.4 untuk memverifikasi code dalam keadaan baik dengan cara masukkan perintah ini uj get. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan kontainer dengan nama codes-API itu berstatus running. Oke. Jika buat aplikasi dalam statusnya state, maka Anda bisa menjalankan ulang perintah sebelumnya dalam beberapa detik. Untuk itu kita lanjut ke langkah keempat, itu gunakan file untuk mengkonfigurasi jaringan kontainer dalam proyek service YAML yang berada pada codes.ui. Nah, itu konfigurasi file agar sesuai dengan persatuan berikut. Itu bagian pertama, penampung harus mencapai penampungan URL dengan URL sebagai berikut, dan kontainer mendengarkan pada port secara default codes API -8 API 8080. Dengan tulisan poin ketiga, sebarkan kontainer setelah kontainer tersedia di host. Arsitek aplikasi menyarankan Anda untuk memulai ulang aplikasi jika digunakan dalam urutan yang salah. Ada catatan di sini, jika Anda membuat kesalahan, hapus dan buat ulang objek servisnya. Misalnya Anda menggunakan perintah untuk menghapus itu dengan cara uj delete -f service.yaml service. Buka file editor teks, konfigurasi layanan bagian service yaml.port.
diminta untuk memasukkan ports pada spek. Nah, ini kan portsnya masih 3000, kita ganti menjadi 8080. 8080 nanti sesuai dengan ini. Lalu kita set. Lalu setelah itu kita masuk ke langkah 4.2, itu kita mengkonfigurasi service untuk send request kepada port 8080. Target portnya di sini kita ganti menjadi 8080, dari 3000 menjadi 8080. Lalu kita lanjut ke dalam langkah 4.3, yaitu konfigurasi service untuk mengirim request kepada port dengan label ports.-API. Kita ganti di bagian selektornya, ini kita tambahin -API. Lalu lanjut ke bagian 4.4, konfigurasi the service to be available, atau dengan hostname quotes-min-API. Jadi di bagian name-nya kita ganti menjadi -API. Lalu kita masuk ke 4.5, itu create the service by using the file. Maksudnya di sini kita membuat filenya, file service-nya. Nah, sebelum itu mari kita set dulu. Habis itu kita close. Setelah di set kita close, baru masuk ke langkah 4.5 dengan cara kita membuat service-nya dengan cara mengeksekusi perintah OJ create spasi create -f spasi service.yaml. Kita tekan enter. Ini sudah berhasil dibuat. Lalu kita masuk ke 4.6, yaitu dengan cara kita diminta untuk verifikasi konfigurasi service-nya, endpoint, IP address-nya, defer your output. Itu maksudnya itu melakukan ID titik akhir mungkin berbeda dengan output Anda, itu catatannya. Berarti kita jalankan perintahnya ini describe service code API. Kita enter. Kita lihat di sini dengan sesuai dengan namanya, yaitu quotes-API. Lalu selektornya itu ada F sama dengan quote-API, lalu portnya itu 80/TCP, terus target portnya 80, terus endpointnya ini sudah terlihat di bagian terakhirnya itu tujuannya 80/80. Jika output Anda berbeda dari output yang disorot dari perintah sebelumnya, kembali ke langkah sebelumnya, pastikan Anda dengan benar. Lalu yang kedua, kita diminta untuk verifikasi baik kontainer masih gagal dengan mengeksekusi perintah OJ get spasi get repo. Nah, dengan ini sudah berhasil. Mulai ulang. Jika error atau outputnya itu crash, maka diminta untuk menghapus lalu memulai ulang dengan cara menghapus dan mulai ulangnya. Karena ini dia langsung berhasil, maka kita lanjut ke langkah ke-5, itu dengan cara membuka browser terus masuk ke dalam http. Nah, di sini sudah berhasil muncul sesuai dengan gambar. Maka kita lanjut ke bagian, kita lihat di bagian soal tadi. Di sini sudah terlihat bahwa
kelima perintah yang diminta sudah berhasil atau 5 passing dan 0 falling. Maka untuk mengakhiri lab pada section 8.5 ini kita harus mengeksekusi perintah lab spasi finish spasi open shape minus lab, lalu kita enter, tunggu sebentar. Dengan ini berakhir sudah lab pada proses 8.5. Saya Eka Baes Putra, saya mengucapkan